السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, di mana kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah menerangkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang terpenting dalam kehidupan kita, perkara yang terbesar dalam kehidupan kita, perkara yang termulia dalam kehidupan kita, perkara yang paling kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengarungi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita untuk tidak putus-putusnya mempelajari, mengkaji daripada ilmu yang begitu mulia ini, itu ilmu tauhid. Tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya. Dan jangan sekali-kali ada yang mengatakan di antara kita bahwasanya perkara tauhid sudah kita paham dan tidak perlu lagi kita pelajari. Perkara tauhid adalah perkara yang sudah kita jalani dan kita yakini, tidak perlu lagi untuk kita pelajari. Perkara tauhid adalah perkara yang sudah ada pada kita sejak kecil, tidak perlu lagi kita pelajari. Ini justru perkataan-perkataan yang menunjukkan tentang kedangkalan tauhid. Ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang menunjukkan kebodohan tentang tauhid. Dan dalam bab kitab tauhid, dalam kitab tauhid, kitab yang sebelumnya, sebelum kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, secara panjang lebar kita sering ulang-ulang tentang hal ini, bahwasanya bagaimana pentingnya seseorang untuk terus mempelajari tauhid. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput dia.
maka hendaknya dia tidak berhenti, tidak jenuh, tidak bosan untuk mempelajari tauhid, bahkan hendaknya terus-menerus dia kaji dan dia pelajari. Setelah sekian lama kita terhenti membahas tentang muqaddimah, pengantar daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Di antaranya pada pelajaran terakhir kita menyinggung dalam babul asma wa sifat, di mana kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah menerangkan banyak-banyaknya menerangkan tentang perkara tauhidul asma wa sifat. Kita jelaskan bahwasanya dalam perkara besar ini ada dua jalan. Jalannya para rasul dan jalannya para penentang para rasul. Jalannya para rasul adalah jalan yang selamat, adalah jalan yang benar. Adapun jalannya penentang para rasul, siapa mereka yang menyelisihi para rasul, maka jalannya adalah merupakan jalan kebatilan. Siapapun yang mengatakannya, siapapun yang meyakininya, walaupun dia mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah pengikut para rasul, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya pengakuan tidaklah cukup. Sebagaimana sering diulang-ulang, wa kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua menganggap punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui semuanya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika dia ingin mempelajari dan memahami perkara ini, maka hendaknya dia mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dan pada pelajaran kita yang terakhir sebelum terhenti sekian lama, yaitu metode bahwasanya di antara kaidah dalam babul asma was sifat, yaitu al-jam'u bainan nafi wal isbat. Al-jam'u bainan nafi wal isbat. Dalam perkara tauhidul asma was sifat, hendaknya kita mengumpulkan dua ini, yaitu yang pertama peniadaan dan yang kedua adalah penetapan. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam peniadaan kita telah jelaskan bahwasanya peniadaan itu mengandung kesempurnaan sifat yang bertentangan dengannya. Contohnya, jika yang ditiadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur, ini ditiadakan, maka itu mengandung penetapan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang ditiadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, berarti di sini mengandung penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Karena peniadaan semata tidaklah mengandung pujian. Karena peniadaan semata tidaklah mengandung pujian, kecuali peniadaan itu mengandung penetapan hal kesempurnaan yang bertentangan dengannya. Kemudian kita telah jelaskan bahwasanya metode Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dibangun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah adalah dalam hal peniadaan yang banyak didapatkan adalah peniadaan yang bentuknya umum. Peniadaan yang bentuknya umum. Adapun penetapan, maka penetapan yang banyak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah penetapan yang rinci. Karena yang menjadi tujuannya adalah penetapan. Adapun peniadaan, tujuannya adalah juga untuk menetapkan kesempurnaan yang bertentangan dengannya. Juga yang termasuk kita jelaskan dalam hal ini, yaitu peniadaan dan penetapan, bahwasanya peniadaan yang dimaksud dua, yaitu yang pertama adalah peniadaan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala,
peniadaan segala bentuk aib dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dua inilah yang dimaksud dalam peniadaan, yaitu yang pertama peniadaan dari segala bentuk kekurangan, peniadaan dari segala bentuk aib dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua peniadaan sekutu dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaannya. Dan dalil-dalil kaitannya dengan peniadaan dan penetapan-penetapan inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fala 'udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihi al-mursalun fa innahu as-siratul mustaqim." Fala 'udula, beliau berkata rahimahullah taala, fala 'udula, maka tidak ada penyimpangan, maka tidak ada pembelokan, tidak ada kecenderungan untuk meninggalkan, tidak ada kecenderungan untuk menjauhi bagi ahli sunnati wal jamaah terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu as-siratul mustaqim, karena sesungguhnya yang dibawa oleh para rasul itulah jalan yang lurus. Karena sesungguhnya yang dibawa oleh para rasul itulah jalan yang lurus. Inilah yang menjadi pokok dan inti daripada pembahasan kita pada pelajaran kali ini, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan jalannya para rasul. Ahlus Sunnati wal Jamaah berada di atas jalannya para nabi dan rasul, mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, mengambil cahaya daripada petunjuk-petunjuk para nabi dan rasul. Ahlus Sunnati wal Jamaah beriman terhadap semua para nabi dan rasul. Ahlus Sunnati wal Jamaah membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itulah kebenaran yang wajib diikuti. Itulah kebenaran yang wajib dijalani. Adapun yang bertentangan dengan itu, maka itu adalah merupakan bentuk kebatilan. Dan tidak boleh bagi seorang yang beriman untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak boleh menyimpang dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan hal yang terbesar yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala hal penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terbesar yang dibawa dan didakwahkan oleh para nabi dan rasul apa? Apakah kekuasaan? Apakah yang lainnya? Tidak. Yang terbesar dibawa oleh para nabi dan rasul adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak nabi pertama, sejak rasul pertama hingga nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud, yaitu yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Fal Islam, maka agama Islam adalah agama penghuni langit dari para malaikatnya dan agama penghuni bumi dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada selainnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah dan al jamaah, al muttabi'un, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahim wa Musa wa Isa, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan selainnya dari para rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka bersikap yuthbituna ma athbatuh, menetapkan apa yang mereka tetapkan. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh para rasul, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan para rasul yang lainnya. Kaitannya dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul bid'ah yang menyimpang dari jalannya para rasul, mereka justru menjalani jalannya musuhnya para rasul. Mereka meniti jalannya musuhnya para rasul. Mereka mengikuti jalannya penentang para rasul dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ketika kita akan masuk pada pembahasan rincian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak perbedaan. Dan ketahuilah bahwasanya yang mengikuti jalannya para rasul adalah ahlus sunnati wal jamaah, dan yang mengikuti jalannya penentang para rasul adalah ahlul bid'ati wal furqah. Di mana penentang para rasul, mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Penentang para rasul mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Sebagaimana dalam ayat yang jelas, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Mereka yang menentang para rasul tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Sebagaimana dikatakan oleh Fir'aun contohnya, ketika mengatakan kepada Haman, "Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Ketika Fir'aun mengatakan, "Wahai Haman, coba bangun bangunan untuk saya sampai ke langit. Saya mau lihat itu Tuhannya Nabi Musa yang dia katakan ada di atas langit, dan saya anggap Nabi Musa itu bohong." Maka siapa yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka dia sesungguhnya ikut-ikut juga caranya Fir'aun. Ikut-ikut juga bagaimana pengingkaran Fir'aun terhadap hal ini. Sedangkan dalam ayat yang banyak sekali yang pernah kita singgung dan akan kita bahas lebih rinci lagi pada pembahasan yang akan datang,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Begitu juga mereka yang tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah mengikuti jalannya orang-orang musyrikin ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan siapa itu Ar-Rahman? Mereka hanya mengimani satu Allah, nama ini saja, tapi tidak mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan siapa itu Ar-Rahman? Padahal Ar-Rahman adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang tidak menetapkan atau orang-orang yang menyelisih dan menentang jalannya para rasul, sesungguhnya mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang, yang tidak mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwasanya jika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal ini adalah merupakan pemahaman yang sangat lemah sekali. Sesungguhnya hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah jauh berbeda dengan nama dan sifat ketika disandarkan kepada makhluknya. Di mana telah kita pernah jelaskan secara panjang lebar bahwasanya kesamaan nama tidaklah kemudian menjadikan kesamaan yang dinamakan. Ketika kita katakan bahwasanya si fulan itu mendengar dan si hewan itu mendengar, apakah sama pendengarannya si fulan sebagai seorang manusia dengan pendengarannya si hewan sebagai binatang? Tentunya sesuatu yang berbeda. Ini antara makhluk dengan makhluk, bagaimana lagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Dan kita telah jelaskan secara panjang lebar di awal-awal pelajaran kita dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan, pengingkaran terhadap hal ini, yaitu yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dalam beberapa bentuk dan kategori, dan anggapan-anggapan mereka yang batil dan bantahan-bantahan secara garis besar telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Kembali ditegaskan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya fala udula li ahli sunnati wal jamaah, tidaklah ada penyimpangan, pembelokan bagi ahlu sunnati wal jamaah terhadap apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Fa innahu siratul mustaqim, karena sesungguhnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul, apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, itulah adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan satu-satunya, tidak ada jalan lainnya. Jalan satu-satunya yang menjadikan seseorang bisa sampai kepada kebahagiaan yang selamanya adalah ini, as-siratul mustaqim. Ini adalah jalan satu-satunya. Tidak mungkin seseorang meniti jalan yang lain, sebagus apapun menurutnya itu jalan, sebanyak apapun kelihatannya yang mengikuti itu jalan, seperti apapun itu jalan, maka selain jalannya para nabi dan rasul, itu adalah jalan yang terputus. Dia akan sampai pada pintu yang tertutup.
Dia tidak akan sampai pada pintu yang terbuka. Dia tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Sesungguhnya satu-satunya jalan menuju Allah, satu-satunya jalan menuju surga Allah adalah as-siratul mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menjelaskan tentang as-siratul mustaqim ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili wa anna hadza sirati mustaqima." Dan sesungguhnya, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, bagi siapa yang ingin mendapatkan surga, bagi siapa yang ingin sampai kepada Allah, dengarkan ini baik-baik, pahami ini baik-baik. Wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalan mustaqima, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah, maka jalanilah, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang kemudian akan menjadikan kalian cerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kalian terpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, bahwasanya Rasulullah sallam suatu ketika menggaris dengan tangannya. Thumma qal, lalu kemudian Rasulullah sallam mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Thumma khatta khututan an yamini dzaka as-sirat wa an shimal, kemudian Rasulullah sallam menggaris-garis di samping kanan dan kiri daripada garis lurus tadi. Thumma qal, lalu kemudian Rasulullah sallam mengatakan, wa hadhihi subul, dan ini adalah merupakan jalan-jalan, laisa min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih, tidaklah ada dari jalan-jalan tersebut kecuali di sana ada syaitan yang mengajak untuk meniti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang as-siratul mustaqim ini, beliau mengatakan, wala raiba, dan tidak diragukan lagi, annama kana, perhatikan baik-baik ini, annama kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya, ilman wa amalan, dalam hal ilmu, dalam hal amal, wa huwa ma'rifatul haqqi, yaitu mengetahui kebenaran, wa taqdimu wa itharuhu ala ghairi, dan lebih mendahulukan kebenaran tersebut atas selainnya, was-siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Yaitu apa? Yaitu ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu ala ghairi, yaitu al-amalu bihi, mengetahui kebenaran dan mendahulukan kebenaran tersebut atas selainnya. Ma'rifatul haqqi kaitannya dengan ilmu, dan mendahulukan kebenaran tersebut atas selainnya kaitannya dengan amal. Apa itu kebenaran? Yaitu makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya.
Jam berapa? 27. Kemudian As-Siratul Mustaqim yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terbagi dua. Yang pertama disebut dengan siratun ma'nawi, dan yang kedua disebut dengan siratun hissi. As-sirat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu terkadang bermakna jalan al-ma'nawi, jalan ma'nawi. Apa itu jalan ma'nawi? Jalan ma'nawi apa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, yaitu apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu apa yang berada di atasnya para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam hal ilmu dan amal. Itulah yang dimaksud dengan as-siratul ma'nawi. Adapun as-siratul hissi, as-siratul hissi yaitu jalan yang hissi, yang nampak, yang dijalani secara nyata, maksudnya secara bentuk itu sebagai jalan, maka yang dimaksud adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka Jahannam, di mana manusia akan lewat di atasnya sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Di antaranya ada yang berada di atas jembatan tersebut ya seperti sekejap kilat, sekejap mata memandang. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin yang begitu kencang, ada yang seperti tunggangan yang begitu kencang, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak-rangkak, ada yang jatuh bangun di atas jembatan tersebut. Ya, di atas jembatan tersebut. Sejauh mana amal seseorang di dunia, maka seperti itu pula keadaan dia ketika berada di atas jembatan tersebut. Jika cepat ketika dia di dunia, maka cepat juga ketika di sana. Jika lambat ketika di dunia, maka lambat pula di sana. Ketika jatuh bangun di dunia, maka jatuh bangun di sana. Jazaan wifaqa. Ya, balasan yang sesuai dengan amal. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa'ala qadri thubutihi fid dunya yakunu thubutuhu fil akhirah, wa ala qadri sayrihi fid dunya yakunu sayruhu fil akhirah. Sejauh mana kokohnya dia di dunia di atas siratul ma'nawi, maka seperti itu pula kokohnya dia di atas jembatan di atas neraka Jahannam. Sejauh mana cepatnya dia, perjalanan dia ketika di dunia, maka seperti itu pula cepat dan lambatnya dia ketika di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini doa. Tapi banyak orang yang mengucapkan ini sejak kecil sampai sekarang tidak menyadari bahwasanya itu adalah merupakan doa. Ini adalah merupakan doa. Tapi banyak orang yang membacanya ketika sholat, setiap rakaat dalam sholatnya, berkali-kali dia baca dalam sholatnya, tidak menyadari bahwasanya itu adalah merupakan doa. Memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk di atas as-siratal mustaqim.
Sedangkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut bagi kita untuk penuh kesadaran, penuh permohonan, tidak memohon dalam keadaan hati kita lalai, tidak berdoa dalam keadaan hati kita tidak sepenuhnya, sehingga kita menyadari bahwasanya banyak orang yang membaca ini tapi kemudian tidak berada di atas as-siratal mustaqim, karena tidak menyadari sepenuhnya bahwasanya itu merupakan doa, tidak memahami apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim. Sebagaimana seseorang berdoa as-sirat, memohon pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk berada di atas siratal mustaqim, maka hendaknya dia juga mempelajari apa itu as-sirat al-mustaqim. Permohonan yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita yang dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini pujian. Maliki yaumiddin. Kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan karunia kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Dan as-siratul mustaqim, as-siratul mustaqim, ketika kita mengucapkan ihdinas siratul mustaqim, maka sesungguhnya kita memohon ilas sirat wa fis sirat. Kita memohon untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus dan ditunjukkan untuk di atas jalan yang lurus. Ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, maka dia butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus, yaitu dia mengetahui rincian-rincian daripada jalan yang lurus tersebut. Dia mengetahui rincian-rincian daripada jalan yang lurus tersebut dan ketetapan di atas jalan yang lurus tersebut sampai di akhir daripada tujuannya, yaitu sampai kepada kebahagiaan yang selamanya, yaitu berada di surga, memohon perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? 3:04. Jam berapa masuk waktu Isya? Pada pelajaran kita yang akan datang, insyaallah kita akan membahas lebih panjang lagi tentang jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka dari para nabi, dari para siddiqin dan syuhada was salihin. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat yang sempurna bagi mereka. Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang, dan kita memohon selalu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang lurus dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, dalam keadaan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam manhaj, dalam perilaku